Perkenalkan, nama saya Isma Yersyadul Fuad dengan NIM 25143110007, dan video ini berjudul Paradoks Demokrasi. Ya, video ini sebenarnya menyinggung pemerintah sih. Jadi video ini bakalan 90% nyindir pemerintah, 10%-nya isi videonya. Ya, mana? Oh ya, bagi yang penasaran nih judulnya nih, ya ini. Editor, tolong bantu editor. Jadi nanti di sini ini kasih gambar istana, ya istana ini. Terus kita demokrasi. Demokrasi itu sampulnya saja. Nanti dari demokrasi ini isinya itu sebenarnya itu nepotisme, hierarki kekuasaan. Jadi presiden ini sebenarnya pilihannya itu ketika dia sudah tumbang, nanti ada calon-calon kan, calon-calon A dan B. Ternyata calon A dan B itu satu itu putranya, satu lagi sepupunya. Secara tidak langsung dua calon presiden baru ini itu masih berkaitan dengan presiden sebelumnya. Jadi video yang kita bahas akan seperti itu. Ya hampir mirip lah. Oke. Sebelum mulai video ini jangan lupa like, share video ke teman-teman, dan juga subscribe. Oke, sekian, langsung saja kita mulai videonya cuy. Oke, jadi sebelum kita bahas paradoksnya, kita kenalan dulu sama konsep demokrasi. Jadi, demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dalam Undang-Undang 1945 atau UUD 45, udah jelas banget kan, kedaulatan ada di tangan rakyat. Prinsip demokrasi itu sebenarnya cuma ada 3. Yang pertama, persamaan hak. Semua warga negara punya hak yang sama. Oke ya. Prinsip yang kedua, kebebasan berpendapat. Ya, intinya kita bisa mempunyai pendapat yang berbeda-beda, tapi kita bebas berpendapat. Tidak ada yang saling membungkam atau saling mengintimidasi. Oke, lanjut. Prinsip yang ketiga, partisipasi aktif. Masyarakat bisa terlibat dalam pengambilan keputusan, entah keputusan pengadilan, keputusan dalam perencanaan undang-undang, atau keputusan dalam hal lain-lain. Intinya kita bisa berpartisipasi aktif dalam mengambil sebuah keputusan. Kedengaran ideal banget kan? Tapi ini baru teorinya aja. Ingat ya, ini baru teorinya aja. Sekarang kita masuk ke realitanya. Faktanya, di Indonesia masih ada yang namanya hierarki kekuasaan. Apa itu hierarki kekuasaan? Hierarki kekuasaan adalah struktur yang menempatkan individu atau kelompok tertentu di posisi yang lebih dominan. Beberapa ahli menyebutkan ini sebagai feodalisme modern. Kenapa? Karena kekuasaan masih bergantung sama relasi elit dan kedekatan personal. Ya, intinya mereka ada politik hubungan lah. Masih ada keterkaitan, tapi seperti itulah intinya. Terlalu belibet kalau aku omongin secara detail. Oke, lanjut. Contohnya gimana? Coba perhatikan proses regenerasi kepemimpinan di Indonesia. Cenderung berputar dalam lingkaran yang sama. Ada hubungan keluarga, ada hubungan mentor-murid. Ada juga jaringan kekuasaan yang udah stabil. Ya, kayak Presiden A dengan Presiden B. Itu udah direncanakan itu. Oke. Akibatnya, akses masyarakat umum ke posisi strategis jadi terbatas. Padahal, secara formal, sistem kita tuh demokratis. Ini yang bikin paradoks. Di atas kertas, demokrasi. Tapi dalam prakteknya, masih ada hierarki. Buat yang suka Naruto, sini aku analogikan. Biar relate sama keadaan kita. Coba kita perhatikan sistem kepemimpinan di Hokage Desa Konoha. Dimulai dari Hashirama Senju, si pendiri desa. Terus lanjut sama Tobirama Senju, adiknya Hashirama. Lanjut lagi ke Hiruzen Sarutobi, yang merupakan murid dari Tobirama. Dan Minato Namikaze, yang merupakan murid dari Jiraiya. Yang notabene Jiraiya tuh
Jiraiya itu murid dari Hiruzen. Nah, lihat kan polanya kan. Kepemimpinan itu berlanjut dalam lingkaran keluarga dan hubungan mentor-murid. Guru dengan murid. Ya, kayak gitulah. Meskipun bukan monarki formal, sistem ini menunjukkan adanya hierarki kekuasaan yang relatif tertutup. Akses ke posisi Hokage itu nggak semudah seperti orang yang bayangkan. Orang luar lingkaran ini tuh cuman anggap aja iklan lah. Lanjutannya ya ini cuman analogi aja sih, biar mempermudah pemahaman. Tapi pola ini juga bisa dilihat dalam praktik politik nyata di Indonesia. Ya, lihat aja sendiri di politik Indonesia kalau nggak percaya. Terus dampaknya apa sih buat kita sebagai warga negara? Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Dampaknya sangat 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 sampai saya menghela nafas sendiri. Pertama, partisipasi politik menurun. Kenapa? Karena masyarakat merasa keterlibatan mereka nggak ada pengaruhnya. Ujung-ujungnya yang berkuasa ya itu-itu aja. Yang kedua, muncul sikap apatis. Masyarakat berpikiran seperti ini. Ah, politik mah gitu-gitu aja. Nah kan, pernah dengar kan ungkapan kayak gini? Ini salah satu dampak dari hierarki kekuasaan. Yang ketiga, kepercayaan terhadap sistem demokrasi melemah. Kalau demokrasi cuma di atas kertas, lama-lama orang jadi gak percaya lagi sama sistem ini. Dan yang paling berbahaya, ini menghambat perwujudan nilai keadilan sosial. Padahal keadilan sosial itu salah satu tujuan utama negara kita kan? Iya kan? Kan? Ya kayak gitulah. Oke, lanjut. Jadi, kesimpulannya apa? Ada kesenjangan yang signifikan antara konsep demokrasi ideal yang diatur dalam UUD 45 dengan realitas pelaksanaannya. Hierarki kekuasaan masih eksis karena dipengaruhi oleh warisan sejarah, budaya politik yang belum sepenuhnya partisipatif, dan dominasi kelompok elit tertentu sih. Itu emang ngeselin sumpah. Terus solusinya gimana? Butuh upaya berkelanjutan melalui pendidikan kewarganegaraan yang lebih baik, penguatan kesadaran politik, dan pembenahan sistem regenerasi pemimpinan. Ya, misalkan nih, dulunya dia kan seorang tukang kayu, dia bisa jadi presiden. Sebelumnya dia seorang pengusaha, dia juga bisa jadi presiden. Dia seorang penelitian, seorang ilmuwan, dia juga bisa jadi presiden. Jadi presidennya tuh nggak tergantungan sama itu aja. Jadi seperti itu, coy. Oke, gimana tadi videonya guys? Bagus kan? Bagus dong. Oke, itu dia video yang sudah kita bahas bersama-sama, paradoks demokrasi di Indonesia. Video ini, semoga video ini bisa menambah wawasan tentang demokrasi dan tentang kalian, bisa menambah ilmu kalian lah. Ya intinya kayak itu. Kalau kalian punya saran atau pendapat, bisa tulis di kolom komentar juga ya. Oke. Ya sih gitu aja. Penutup dari gua, Absolute Cinema.